Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Silakan dari teman-teman sekiranya ada yang berkenan memimpin doa. Saya Mbak. Oh iya, silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mbak Vina yang telah berkenan memimpin doa. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman, ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Jikalau belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah tersebut dapat terentaskan. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok, tidak ada unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Saya ingin tanya pada kalian, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok siang hari ini? Tidak ada, Mbak. Alhamdulillah jika semua mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam arti, setiap anggota dalam mengemukakan permasalahannya harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya, apabila ingin mengutarakan pendapatnya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkata kotor, saling mengejek satu sama lain, dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok dan lain-lain. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi pada orang lain yang tidak berkepentingan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan waktu dari teman-teman. Silakan, kegiatan ini dilaksanakan berapa menit? 30 menit, Mbak. 30 menit, Mbak. Baiklah, karena banyak yang memilih 30 menit, kita sepakati bersama konseling ini dilaksanakan selama 30 menit ya. Iya, Mbak. Oh iya, tadi kita belum perkenalan ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya dulu ya. Nama saya Alfi Nuraili, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Vina, mahasiswa STIE PGRI Dewantara. Nama saya Vita, siswa dari SMA Negeri Jogoroto. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Saya akan menjelaskan kembali lagi apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah tersebut dapat terentaskan. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada siang hari ini? Siap. Apakah Mbak Vita siap untuk melakukan konseling kelompok siang hari ini? Siap, Mbak. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Silahkan dari anggota kelompok siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya? Saya, Mbak. Saya tidak bisa mengatur keuangan saya dengan baik, Mbak. Saya kesulitan menentukan modal belajar yang cocok bagi diri saya, Mbak. Dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh masing-masing anggota barusan, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu.
Permasalahan saya, Mbak. Permasalahan Mbak Vita, Mbak. Karena banyak yang memilih permasalahan dari Mbak Vita, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Mbak Vita, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Baiklah, saya persilahkan untuk untuk Mbak Vita untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Tiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari barusan. Model belajar seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Sejauh ini saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah Anda mempunyai ruangan atau tempat khusus belajar untuk Anda sendiri? Saya tidak punya. Selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, terkadang di depan televisi. Setiap harinya Anda belajar mulai jam berapa dan sampai jam berapa? Saya belajar dari jam 9 sampai jam 11. Apa yang menyebabkan Anda belajar sampai selarut itu? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Ada, saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Ia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Mbak Vita, silakan dari masing-masing anggota kelompok ada yang mau berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Menurut saya, permasalahan belajar Anda kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan Anda yang tidak kondusif dan juga waktu belajar Anda yang terlalu larut. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Selain itu, belajar pada jam-jam selarut itu, rasa kantuk akan membuyarkan pikiran Anda. Jadi, tidak banyak pemahaman yang Anda dapat dari belajar Anda. Mengenai alternatif model belajar, Anda bisa mencoba belajar dengan membuat resumen. Selain Anda menulis otomatis, Anda juga membaca. Jadi, kalau Anda ingin belajar, tidak tinggal baca resumen Anda tersebut. Saya kira saat ini cukup ya. Saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman tadi, yaitu usahakan Anda mempunyai tempat belajar Anda sendiri dan suasananya harus kondusif. Tadi dicontohkan bisa bangun jam 3 untuk belajar karena pada jam segitu suasananya sangat hening, enak sekali dibuat belajar. Dan juga mengenai model belajar, Anda dapat mencoba belajar dengan membuat resumen. Yang terakhir, satu pesan dari saya, tiada yang sulit di dunia ini jikalau kita mau berusaha. Baiklah, kelihatannya waktunya sudah hampir habis. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok siang hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan atau perasaan masing-masing anggota, khususnya Mbak Vita sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini. Senang. Saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat terentaskan. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya di hari, jam, dan tempat yang sama. Tentunya dengan pembahasan masalah yang berbeda, oke? Oke. Baiklah, kita tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.